Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Apalagi setiap perhelatan pemilu memiliki beban persiapan yang berbeda atau bahkan bertambah dibanding sebelumnya. Seperti bertambahnya jumlah populasi dan berubahnya kondisi demografi Indonesia. Menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Jumlah tempat pemungutan suara otomatis mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 809.000 menjadi 823.000 tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilih dari mancanegara mencapai 1,7 juta orang yang tersebar di 128 wilayah dengan 3.000 lebih tempat pemungutan suara. Kategori pemilih juga didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 55% dari total daftar pemilih tetap. Tak hanya itu, pada pemilu tahun 2024 akan ada 1 juta masyarakat disabilitas yang dapat ikut menyalurkan hak pilihnya. Dengan berbagai kondisi itu, maka DPR terus mendorong KPU dan panitia pengawas pemilu di daerah untuk segera melengkapi berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah. Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan kurangnya surat suara. Padahal persediaan surat suara sangat penting untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat. Makanya ini kan antara kewajiban dan ketersediaan surat ini kan nggak bisa bersamaan ya, sehingga ada beberapa lokasi TPS di mana terjadi kekurangan surat suara. Ini terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja itu ada daerah karena orang pada sekolah. Nah, kalau di sini itu tadi ada yang memang mereka memutuskan untuk tidak pulang, tapi mereka memilihnya di kota saja tempat mereka kerja. Karena kalau pulang, Riau ini kan luas sekali ya, mungkin pulang jauh, susah dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian. Tak hanya logistik, tetapi antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya juga perlu dijaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh demi terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju. Lebih spesifik, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan. Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan unsur TNI akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia menyebut akan mendirikan posko bersama di sejumlah TPS untuk menjaga keamanan. Kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu, sehingga kalau ada masalah di situ bisa diselesaikan. Menjaga netralitas kerap kali digaungkan jelang perhelatan pemilu. Tujuannya
agar suara rakyat dapat murni mengalir, terlindung dari campur tangan yang tidak netral. Sehingga mereka yang terpilih betul-betul lahir dari rahim demokrasi tanpa intervensi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.